Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Economic Challenges. Kami masih membahas bagaimana menyambut era perbankan digital. Saya punya beberapa data di sini seperti tadi dikatakan oleh Mas Tommy. Masalah literasi itu menjadi satu masalah penting. Kita melihat data berikut. Kembali untuk diingatkan bahwa Indonesia masih relatif paling kecil untuk penetrasi perbankan di Asia, baru 36% data tahun 2014. Kalau kita melihat data yang kami peroleh dari McKinsey berikut ini, bagaimana penetrasi digital banking dikelompokkan berdasarkan kelompok umur. Kita melihat hal yang menarik di Singapura. Untuk usia 21 sampai 29 sudah 100%, kemudian 30 sampai 39 98%, 40 sampai 49 95%, dan bahkan kelompok orang tua pun 50 sampai 64 81%. Di Indonesia yang paling banyak menggunakan digital banking hingga sekarang adalah kelompok usia muda 21 sampai 29 52%, kemudian 30 sampai 39 39%, 40 sampai 49 33%, sementara generasi yang lebih tua 50 sampai 64 tahun baru 18%. Kita melihat tren yang hampir mirip di beberapa negara lain. Kita melihat juga data berikut dari McKinsey masih bagaimana penetrasi digital banking, tetapi dikelompokkan berdasarkan kelompok berdasarkan income atau pendapatan per kapita. Kita melihat bagaimana di Singapura relatif rata, kelompok yang memiliki income besar atau affluent income segment 92% menggunakan digital banking, mass affluent 93%, di bawah-bawahnya juga masih relatif 95%, sementara di Indonesia tren yang sama terjadi bahwa masyarakat yang berpendapatan lebih besar lebih banyak menggunakan digital banking sekarang, tetapi relatif tidak terlalu jauh kalau kita melihat lower mass income segmentnya di Indonesia juga sudah 30%. Pertanyaannya, apakah kemudian penggunaan digital banking ini akan benar-benar menggantikan konvensional banking, bagaimana mengedukasi konsumen untuk menggunakannya dengan baik, dan ujung-ujungnya bagaimana bank bisa memanfaatkannya dengan efisien untuk meningkatkan labanya. Mas Tommy. Terima kasih, Leo. Pak Firdaus, kalau mendengarkan data-data yang disampaikan oleh Leo tadi, betapa memang pemahaman masyarakat itu harus kita dorong, harus ada edukasi. Bagaimana kemudian itu dilakukan, Pak Firdaus? Ya, tentunya kami bersama katakanlah perbankan itu punya program edukasi kepada masyarakat. Jadi di berbagai kota OJK juga menyediakan fasilitas seperti itu, mobil berjalan misalnya bersama kalau perbankan kita melakukan edukasi baik itu kepada masyarakat, ke kalangan perguruan tinggi, universitas, sampai ke tingkat sekolah dasar pun kita lakukan. Ini bagian dari upaya kita untuk terus memperkenalkan katakanlah pelayanan banking dengan digital gitu. Karena itu yang paling memudahkan, seperti Pak Narso bilang, jangan sampai kita udah latih tapi masyarakat kita dorong ke kantor cabang. Padahal harusnya dia dilayani yang paling terdekat dengan dia. Apa? Ya itu adalah digital. Terus kita lakukan edukasi kepada masyarakat gitu. Pak Sunarso, selama ini BRI karena cabang yang begitu banyak, ada tidak keunikan atau contoh-contoh yang menarik bahwa masyarakat Indonesia itu kan memang masyarakat yang cepat dalam belajar. Smartphone saja sekarang terbesar di dunia. Apakah dalam sistem perbankan ada lompatan yang terjadi di tengah masyarakat? Saya kira ada. Itu juga berkaitan dengan mungkin regenerasi juga di nasabah. Jadi nasabah sekarang mungkin banyak generasi-generasi yang disebut millennial generation tadi itu, Gen Y gitu. Itu event itu di pedesaan, pertanian, segala macam, BRI mensupport itu dengan melakukan di pasar-pasar tradisional, kita sediakan wifi, kemudian kita bikin namanya itu e-pasar. Jadi di dalam e-pasar itu, semua orang-orang di pasar tradisional itu bisa datang mengakses informasi. Informasi apa? Informasi harga tentang komoditi yang diperdagangkan, tentang barang-barang yang dihasilkan. Kemudian dari situ mereka bisa saling mengenal, ketemu antara penjual dan pembeli dan bertransaksi. Transaksinya pun bisa melalui e-commerce yang difasilitasi oleh BRI gitu. Terus kemudian, nah peran bank di mana? Tetap saja mereka akan butuh rekening di bank kan. Sehingga pada akhirnya mereka mencari informasi melalui digital sendiri. Prinsipnya sekarang itu nasabah itu sudah nggak perlu lagi ketemu bank petugasnya gitu. Jadi melakukan sendiri. Mencari informasi sendiri, kemudian bertransaksi, ketemu sama partnernya sendiri, kemudian bertransaksi menggunakan fasilitasnya bank, rekeningnya di bank. Itu saja yang kita sediakan. Pak Rena, tampaknya kita memang tidak bisa underestimate orang Indonesia ini ya. Walaupun dari datanya kita masih tertinggal, tampaknya lompatan itu bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pak Renat melihat potensi itu? Ya,
Dulu kita tidak menyangka bahwa masyarakat kita bisa menggunakan mesin ATM. Ya. Ternyata begitu cepat. Dan sekarang kalau kita pergi ke daerah, bahkan memberi tips saja untuk supir, barangkali tidak sempat ketemu lagi karena kita keburu pulang, kemudian kita berkomunikasi, terus mereka bilang, ya sudahlah ditransfer saja begitu ya. Jadi itu sudah bisa terjadi ternyata. Jadi yang paling penting itu adalah akses. Generasi sekarang ini, khususnya kaum muda, itu mengatakan lebih penting akses daripada ownership. Ya. Jadi akses saya kira sangat penting. Yang jadi kendala di banyak daerah itu adalah akses 24 jam kepada dunia internet itu seringkali terhalang. Hanya ada pada jam tertentu dan hanya ada pada di kota-kota saja. Sedangkan jarak antara satu kampung dan kampung yang lain itu sangat jauh. Dan di satu kampung itu seringkali kita temui hanya ada 30 KK di sana. 40 KK. Bahkan listrik saja kalau mau dibawa distribusinya itu sangat mahal menuju ke kampung-kampung itu. Apalagi daerah pegunungan di daerah Papua dan lain sebagainya. Jadi investasinya BRI ini jangan dilihat hanya sekarang ya, ini untuk investasi jangka panjang ya. BRI itu membidik dua hal sekaligus dengan BRI dengan satelitnya tadi. Yang pertama adalah kaum muda di perkotaan dengan digital banking. Dan yang kedua adalah memberikan akses kepada masyarakat di pulau-pulau terpencil di daerah pegunungan itu supaya mudah dilayani dengan kecepatan teknologinya. Baik. Saya nanti ingin tanya ke Pak Sunarso, sebetulnya sistem perbankan dunia pun setelah krisis 2008 dikatakan jauh lebih lebih ketat, lebih berat gitu. Bagaimana sebetulnya kita harus melihat tantangan itu dan bagaimana kemudian teknologi bisa kita pergunakan untuk juga menjawab tantangan itu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.